keikutsertaan kita dalam program-program itu. Karena kalau kita tidak terus mengikuti perkembangan, tidak terus mengikuti melalui sistem-sistem yang dibangun oleh Kementerian Agama di Pendes, maka insya Allah kita akan ketinggalan. Dan ketinggalannya itu bukan hanya ketinggalan dari hal-hal yang sifatnya kemajuan-kemajuan untuk lembaga, tetapi juga ketinggalan untuk memperoleh sesuatu dari pemerintah. Karena semuanya sekarang bantuan pemerintah itu melalui sistem-sistem online itu. Jadi untuk itulah saya kira data ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita menjadi perhatian kita secara serius, secara sungguh-sungguh, karena dari data itu akan melahirkan konsep-konsep perencanaan untuk perhatian pemerintah yang dalam berbagai bentuk. Ada bentuknya perhatian dalam bentuk bantuan, ada bentuknya dalam perhatian dalam bentuk pembinaan, dan lain sebagainya. Semuanya nanti akan berawal dari data yang kita sampaikan. Oleh karena itu saya kira kepada kita semua kami sangat bermohon untuk mari kita ikuti secara serius, secara sungguh-sungguh apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Kabid beserta rombongan terkait dengan pendataan ini, dan tentu saja pada akhirnya juga kami mohon untuk kita bisa implementasikan, untuk bisa kita laksanakan, untuk kita bisa patuhi, sehingga apa yang menjadi hajat dari pertemuan ini bisa maksimal hasil yang kita peroleh. Saya kira ini pengantar dari Panang, dan mungkin lebih banyak nanti akan disampaikan oleh Pak Kabid bersama rombongan. Dan untuk itu sekali lagi kami mengajak kita semua untuk betul-betul memperhatikan dan mengimplementasikan dari apa yang akan disampaikan. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Ada nama wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilil rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan pengarahan dari Bapak Kadif Fakis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepada beliau disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur yang sama-sama kita hormati, Bapak Kasih Pondok Pesantren dan Kasih, ini bukan Kasih lagi nih, Subkor, sehingga kadang-kadang kita nyalain yang dikatakan ini subkontraktor yang beliau ini subkoordinasi, ya, subkoordinator, khususnya akan menjadi fungsional, kecuali kabupaten katanya tidak kena itu, kabupaten tetap dia. Oleh karena itu kami perkenalkan ini ya, tidak asing lagi ini Pak Laman itulah rekan kami di sana, di sebelah sana ini ada ibu-ibu ini gemuk-gemuk ini, gemuk-gemuk sehat, alhamdulillah. Ini menjadi basic, menjadi dasar yang utama dalam sistem pengelolaan, baik itu pengelolaan madrasah, pengelolaan pondok pesantren, pengelolaan TPQ, diniyah dan lain-lainnya. Karena ternyata jika tidak terdata dalam data emis, maka semuanya menjadi apa istilahnya itu, menjadi tidak bermanfaat terkadang itu. Beberapa catatan kita kaitan dengan emis ini, khususnya untuk pondok-pondok pesantren kita, ternyata pondok-pondok pesantren kita itu sudah lama berdiri, tetapi karena tidak bisa terdata, tidak masuk dalam emis, maka mereka kesulitan dalam mengupdate hal-hal terkini kaitan dengan baik itu bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Alhamdulillah saya lihat Lombok Timur adalah dari sisi emisnya kami lihat mengalami kemajuan yang luar biasa Lombok Timur ini, karena forum-forum yang ada baik itu pondok pesantrennya, MDT, CCQ, diniyah dan lain-lainnya, ternyata mereka itu rutin dan terus-menerus melakukan
sehingga di data emisnya hampir rata-rata Lombok Timur sudah bagus. Nah, hanya kendala kami di pondok-pondok pesantren yang baru, ada beberapa pondok yang belum bisa masuk di NPSN-nya, nomor pokok sekolah nasionalnya. Nah, di samping itu juga yang menjadi kendala kita yaitu di nisannya juga nomor induk siswa nasionalnya, karena mereka ada kecenderungan bahwa ketika mereka misalnya dari tingkat dasar kemudian begitu masuk di tingkat menengah atau anggaplah dari SD kemudian MI begitu masuk SMP atau MTS, sesungguhnya nisan itu hanya sekali dibuat, ya, jangan dirubah lagi itu. Terkadang itu yang menyebabkan si anak itu tidak bisa terupdate pada data emisnya. Nah, kalau itu berubah maka ya kendala kita di situ. Oleh karena itu maka apa yang telah dibuat dari awal itu maka ISEM itu mengikuti untuk selanjutnya. Tidak perlu melakukan perubahan-perubahan kaitan dengan itu. Ini khususnya untuk teman-teman yang ada di pondok pesantren maupun di sekolah-sekolah. Nah, itu penting bagi kita untuk kita pahami. Dengan hari ini sekali lagi kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya kegiatan ini dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua untuk kemajuan lembaga kita masing-masing. Demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarahan dari Bapak Kepala Kantor, kemudian Bapak Paki, Kabid Pakis. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti. Jadi sebelumnya perlu kami sampaikan kepada Pak Kasutor ya, Kasutor Supor. Jadi apapun namanya tapi ini ahlinya nanti. Jadi mohon terkait dengan BP di dirinya pondok guru agama itu silakan dihabiskan apa yang menjadi pondok-pondok itu dikeluarkan, jangan sampai di belakang pakai Aceh gitu ya. Jangan di sini bila perlu kalau ada yang tidak pahit yang tidak jelas silakan harus sampai jelas. Ya, mumpung kita disiapkan waktu sampai jam 11 siang ini. Jadi sebenarnya ini agendanya Kanwil. Kita mengundang ke sana, tapi kan karena biasa. Kalau akhir tahun itu sesuatu lah yang nggak mungkin akan terjadi gitu. Jadi mohon maaf, yang kita undang ini 40, tapi luar biasa antusias dari operator-operator kita. Walaupun 40 ternyata lebih dari 50. Dan alhamdulillah kita bersyukur. Awalnya kita kan ada tempat kan, udah tadi gitu. Tapi ternyata udah selesai sebelum kita mulai. Tapi nggak apa-apa lah. Oleh itu mari kita sama-sama mendengarkan pemaparan sekaligus dialog atau apa namanya, karena masyarakat sepenuhnya kepada Pak Kasih atau Pak Supor, kepada beliau disilakan. Ini silakan. Ini ada suku agama di situ dia. Silakan Pak Kasih. Perwakilan kita undang ke Mataram ya atau ke provinsi. Di situ ada kalau tidak salah dulu rata-rata 3 kali karena ini sebetulnya tahun ketiga saya di bidang pakis, tapi sesungguhnya 2 tahun ya. Kalau apa di awal tahun kemarin sempat saya keluar ya, kita sempat Ortala dan TUB ya, sempat sebentar saja. Ternyata kebijakan dari Bapak Presiden Jokowi yang penyederhanaan struktur atau istilahnya penyetaraan itu baru saya duduk di situ kalau tidak salah baru 2 minggu keluar persetujuan Menpan RB-nya, sehingga Menteri Agama dalam hal ini langsung mengeluarkan edaran bahwa yang sudah terusulkan namanya untuk difungsionalkan. Nah, di kantor wilayah itu ada 5 atau 6 posisi atau jabatan yang disetarakan. Salah satunya adalah di tempat saya, yaitu Kasih Sistem Informasi namanya waktu itu, yang menangani ini itu termasuk yang disetarakan atau yang diubah ya dari struktural menjadi fungsional ya. Nah, katanya sekarang saya menjadi arsiparis ya.
arsiparis ahli muda katanya begitu. Tapi sebagaimana disampaikan Pak Kepala Bidang tadi, berkaitan dengan regulasi yang berkaitan dengan hal tersebut masih rupanya masih digodok di pusat, belum terlalu sempurna, sehingga salah satu dari kebijakan Menteri Agama mengeluarkan MA 17 tahun 2021 ya, untuk pejabat yang dialihfungsikan secara fungsional, ya, salah satunya saya itu di